cukup menguntungkan. Karena kita kan sebenarnya usaha sampingan atau karena rasa seneng hobi lah, jadi nggak begitu capek atau nggak begitu untuk mikirkan oh ini nanti harus untung sekian dan sekian. Nah, kita nikmati aja seperti itu. Iya, kita nikmati prosesnya. Kalau kita nikmati prosesnya karena dengan senang, dengan hati, ya kita juga nanti endingnya juga seneng. Saya Wiwit Santosa, untuk tempat tinggal di Jalan Arsa di Meja, RT 2 RW 12, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Saya untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, kebetulan untuk samping rumah ada tanah yang kosong. Nah, saya berpikir untuk gimana caranya lahan itu untuk bisa produktif. Akhirnya saya untuk berpikir untuk bertelur ayam kampung. Saya coba untuk pelihara 20 ekor TOC, kebetulan beli sama teman. Saya pelihara 1 bulan tidak ada masalah. Untuk kematian tidak ada, mortalitas tidak ada. Akhirnya nambah lagi menjadi 100 ekor. Nah, 100 ekor. Nah, perkembangannya lumayan, saya tambah lagi menjadi 50 ekor lagi, jadi total 165. Kalau saya sendiri karena masih pemula, belajar dari nol, saya belajar dari pelihara DOC dulu. Nah, DOC yang baru umur 2 hari. Untuk jenisnya adalah jenis ayam Elba, karena memang khusus untuk ayam kampung petelur. Nah, yang kita siapkan dulu ya kita buatkan kandang boxnya dulu yang terbuat dari triplek waktu itu. Bahan-bahannya triplek 0,3 mili cukup, sama kayu reng, terus sama streamin yang 0,5. Kita bikin kotakan box lah ya, supaya nanti DOC atau anak ayam tersebut diusahakan untuk tetap hangat. Kalau untuk memiliki indukan sebisa mungkin memang yang galur murni. Galur murni artinya memang dia belum campuran dengan yang lain. Kan banyak sekali, ada Arab, ada ayam KUB atau KUB, ada ayam Mardi dan sebagainya. Yang dilihat di situ warna, seragam, bentuk badannya dari ayam tersebut sesuai dengan yang saya pelajari itu memang bodinya kecil. Namun untuk jumlah telurnya itu produktivitasnya tinggi untuk ayam Elba khususnya. Kalau untuk yang persiapan telur itu umur 5 bulan sampai dengan 5 bulan 2 minggu sudah persiapan atau siapan udah mau bertelur. Kebetulan kalau kita kan pakai kandang koloni, umbaran atau postal, itu saya pakai perbandingan 1:7. Kalau idealnya sih 1:5, tapi kita juga bisa mix 1:7 ataupun 1:8, tergantung dari ukuran kandangnya. Nah, kebetulan nanti ukuran kandang saya adalah pakai yang ukuran 2 meter kali 1,5. Jadi untuk 1:7 atau 1:8 atau bahkan 1:10 pun masih bisa masuk. Untuk kualitas telur yang maksimal di usia 9 bulan atau 8-9 bulan kemarin hampir 100%. Namun kalau untuk yang masih siapan itu masih di bawah 80%. Ya, tapi kalau sudah menjadi indukan dan bertelur ya normalnya 80%. Istirahatnya kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Bertelur lagi, betul. Yang penting untuk pakan dan untuk minumannya dan kebersihan dari kandang itu kita tetap jaga. Jangan sampai pakannya kurang atau mungkin kandangnya kotor dan sebagainya, itu akan mengakibatkan produktivitasnya menurun. Produktivitas juga dipengaruhi oleh cuaca juga. Jadi kalau cuacanya hujan terus, dingin, lembab dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Kalau untuk satu indukan, kalau yang saya tahu dan saya pelajari itu kisaran sampai dengan 300 butir per telur per satu indukan. Makanya saya tertarik karena satu, badannya ayam tersebut adalah kecil, jadi pola makan atau konsumsi makannya juga kecil, hanya 70 gram per hari per ekor. Kita bagi 2, pagi dan sore, terus produktivitas juga tinggi. Untuk masa produksinya sampai dengan 2,5 tahun. 2,5 tahun, betul. Jadi kalau kita produksi mandiri berarti umur 2 tahun kita sudah harus ada persiapan untuk penggantinya, penerusnya. Kalau kita bikin campuran sendiri, sebenarnya campurannya konsentrat petelur 35%, jagung giling 50%, dan dedak
15%. Itu kalau kita mix sendiri. Namun karena saya repot harus cari konsentrat, harus cari jagung giling, dedek dan sebagainya, akhirnya saya beli yang pakan sudah jadi. Cukup gampang kok, kita hanya cuman kasih makan pagi dari jam 6 ya sampai dengan jam 7, dan sore antara jam 3 sampai jam 4. Harus konsisten jam itu juga, dan makan itu juga harus ditimbang. Tidak boleh kita jor-joran atau kita pokoknya asal ayam kenyang, itu enggak. Kita karena kita pakai profit ya sebisa mungkin FCR-nya harus lebih rendah, karena kalau lebih tinggi ya kita nanti nggak sesuai begitu. Jadi siapapun bisa untuk beternak ayam skala rumahan seperti ini, karena kita kandangnya ada sistem kandang koloni, juga ada sistem kandang baterai. Nah ini kebetulan nanti kandang baterai saya baru setting kemarin, ya, tinggal nanti pengisian untuk ayamnya seperti itu. Nah, kalau kita asumsinya adalah 80, kalau kita jual dengan katakanlah harga terendah kita 2.000 aja, kita ada 160.000 per hari. Nanti dikurangi pakannya adalah, kalau ayam 100 kita bikinkan 70 gram yang tadi saya sebutkan, kalikan 100 kan berarti satu hari adalah kita 7 kilo. 7 kilo kalau kita pakan dibeli yang jadi atau pabrikan nggak nyampe 7.000, tapi kita kalikan 7.000 aja lah. Itu kan berarti 49. Nah, 160 dikurangi 49 kan sekitar 100. Iya ya, kita bulatkan 50 aja lah, karena kita harus beli, harus transport dengan kita genapkan 50 kan berarti kita 110. 10-nya kita buat minum lah, air minum lah, ataupun buat vitamin misalkan. Itu ya kurang lebih ya antara 80.000 sampai 100.000 lah per hari itu. Kalau sejauh ini untuk permintaan terutama untuk pulet sama telur banyak. Karena apa? Karena untuk jenis ayam elbak kemungkinan besar memang di tahun-tahun ini dan kedepannya masih jarang untuk peternaknya. Bahkan di area Purwokerto sini aja belum banyak, masih bisa dihitung dengan jari. Iya kan, dan rata-rata itu mereka jualnya itu telur dan DOC. Untuk puletan jarang. Untuk yang luar-luar kota juga ya masih menyari untuk puletannya, karena mungkin lebih efisien ya daripada mungkin pelihara dari DOC dari nol sampai dengan siapan untuk bertelur. Itu kan makan waktu lama sekitar 5 bulan. Nah mungkin kayak teman-teman mungkin pada nyarinya yang sudah siap kayak gitu. Kalau yang ternak kita asumsinya 100 ya. Kalau kemarin kan saya memang awalnya dari 20 jadi 100 terus tambah lagi 50. Kalau yang peternak yang dari 0 mau ke 100 ya kita beli DOC-nya dulu. DOC-nya itu kalau kita beli sama temen atau mungkin peternakan yang terdekat, usahakan yang terdekat. Karena apa? Kalau kita terdekat, kita tahu sumber langsungnya dari indukannya. Yang kedua, kita bisa belajar dari yang peternak yang sudah jalan duluan. Jadi ada kendala apa kita bisa konsultasi, kita juga bisa bertukar pikiran seperti itu. Tapi kalau kita beli di jauh kan kadang kita kayak terputus. Kita juga nggak tahu di sana gadur-murinya apa enggak, terus apakah itu dia memang peternakan sendiri atau dia hanya reseller, kan kita nggak tahu. Banyak teman yang seperti itu, dia beli di luar ternyata reseller, dia nggak tahu indukannya seperti itu, dan akhirnya kecewa. Jadi tipsnya ataupun modal awalnya ya pertama kita beli yang dekat-dekat aja sekitar sini. Nah, yang kedua, untuk kita beli DOC satu box itu kurang lebih sekitar 900 sampai 1 juta. Itu untuk DOC-nya. Terus untuk kandangnya kalau kita pakai yang pembeli triplek, rank ataupun streaming ya kurang lebih 200-an lah, 200 sampai 300-an lah. Nggak nyampe sih sebenarnya kalau kita pakai seadanya, nggak usah beli triplek. Kalau triplek kan sekitar 0,3 itu sekitar per lembarnya itu 50. Jadi kalau kandang 100 ekor ya kita paling nggak butuh 3 lembar lah. 3 lembar udah 150. Streaming dan rank kurang lebih 150, paku dan sebagainya. Ya kurang lebih 300 lah. Jadi kan 1.300.000 ya, kurang lebih 1.300.000. Untuk pembesaran dulu. Ya, karena nanti kalau udah di kandang DOC sekitar umur 2 minggu, itu 2 minggu atau 3 minggu itu harus sudah berpindah ke kandang pembesaran. Nah, kandang pembesaran itu kita bikin sendiri dari
prank sama kayu boleh, walaupun sama bambu juga boleh, atau streaming juga boleh. Cuma nanti untuk pakannya ini yang kita kadang tidak ngitung ini. Kalau pakannya nanti pembesaran agak lumayan nih. Iya, karena dari 2 hari ini sampai dengan nanti 5 bulan kan panjang ini prosesnya. Kalau kita 100, pakannya kita harus siap dulu. Ini yang kendalanya. Biasanya untuk peternak pemula itu di pakan pembesarannya, termasuk saya sendiri. Makanya pada saat kita beli buletan mahal, ya karena prosesnya juga mahal. Karena prosesnya, kalau mungkin orang beli siapan kan, taunya beli udah siap bertelur, kita menikmati. Nah, tapi kadang kita lupa bahwa prosesnya dari umur 0 atau 2 hari sampai dengan nanti 5 bulan adalah makan waktu yang lama. Belum ada resiko kematian. Kalau pulet yang umur 5 bulanan itu tergantung juga daerah, dan tergantung daerahnya juga tergantung dari peternaknya. Kalau saya beli kemarin ya di angka red antara 100 sampai dengan 150. Umurnya 4,5 bulan sampai dengan 5 bulan. Ya, udah siap bertelur. Artinya sudah siapan, mungkin masuk ke kandang mungkin sekitar 1 atau 2 mingguan. Pakan sudah dari peternaknya kita sudah mix. Nanti tinggal peternak yang beli itu tinggal dikasihkan yang sudah tanpa campuran, udah. Iya, betul. Kalau kendala paling pas DOC itu. Pas DOC masa 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Di saat cuaca ekstrim ya. Pagi panas, sore hujan sampai malam. Nah, itu kendalanya ayam sakit. Biasanya sakitnya itu snot, flu. Nah, paling sakitnya itu. Antisipasinya menggunakan bisa dengan ramuan, yaitu jamu. Nah, ini kebetulan untuk jamunya seperti kita manusia juga lah. Jamunya ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, dan sebagainya. Itu nanti bisa dicampurkan di pakan, boleh juga dibuat minuman. Dan untuk sanitasi kandangnya juga kita harus rajin semprot desinfektan, bisa menggunakan yang ada di toko pakan, ataupun bisa juga kita bikin sendiri dengan memakai Wipol dan sabun cuci piring, itu juga bisa. Kalau musim hujan ya kita seminggu paling enggak 2 atau 3 kali. Kalau saya prinsip pertama, satu tujuannya dulu. Karena satu adalah tujuannya adalah gimana saya mencari income atau pemasukan dari tempat lain, tapi tidak mengganggu waktu saya untuk kerja atau tidak terikat. Jadi tujuan saya dulu adalah untuk bagaimana saya bisa mendapatkan pendapatan untuk belakang, ya, untuk rumah belakang itu. Yang kedua, kita enjoy. Dalam arti enjoy, kita menikmati prosesnya. Ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, kita nikmati prosesnya. Kita mulai dari nol, kita amati. Kalau untuk saya sih harapannya nanti bisa menjadi utama, karena yang tadinya tujuan adalah sampingan bisa menjadi utama sebagai income atau pendapatan yang utama. Itu tujuan saya. Jadi nantinya penghasilan itu bisa menopang untuk kebutuhan rumah, baik kebutuhan rumah tangga pun kebutuhan untuk anak sekolah dan sebagainya. Itu tujuan saya seperti itu.